Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bersilaturahmi di dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Tentu bersama saya Tiara Dianti, dan saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, di Islam Penuh Cinta kali ini Pak Ustadz, kita akan ngobrol yaitu bersama yang tercinta. Rasanya kalau kita ditemani atau bareng-bareng sama yang tercinta, rasanya berbagai ujian kayaknya akan bisa kita lewatin gitu Pak Ustadz. Nah, tapi dalam hal ini konteksnya seperti apa dulu nih Pak Ustadz? Silahkan dijelaskan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, dan juga Mbak Tiara, tema kita pada obrolan kali ini bersama yang tercinta. Memang sesuatu yang sangat membahagiakan, rasa-rasanya dunia milik berdua. Kalau yang lain ngontrak. Kalau lagi bersama dengan yang tercinta. Nah, kita manusia ini dibekali oleh Allah rasa cinta. Kalau lagu zaman dulu ya, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Lagu zaman dulu, mungkin Mbak Tiara belum lahir kali ya. Belum. Lah, kecintaan manusia itu kan tidak hanya kepada pasangan ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadz-dzahabi wal fiddah wal khail musawwamah wal an'ami wal hars. Bahwa manusia itu dihiasi kecintaan kepada yang pertama memang nisa. Nisa itu konotasinya ya pasangan. Makanya kalau lagi berduaan ya wis betah aja udah. Biar dikeroyok nyamuk ya anteng aja udah. Kemudian kalau sudah ada pasangan berarti wal banin, anak keturunan. Kadang kecintaan kepada pasangan itu tergeser ketika udah ada keturunan kan. Nah, wong datang-datang yang ditanyain anak. Iya, galeri foto anak semua. Anak, iya. Kadang foto profil dia itu anak. Ya, bukan pasangan kan. Kemudian harta benda. Itu ya semua kita dihiasi dengan kecintaan-kecintaan itu. Harta benda, jabatan, semuanya itu kecintaan. Lah, kecintaan-kecintaan itu berapa lama akan membersamai kita? Kan itu kan? Tema kita kan bersama yang tercinta. Lah, yang kita cintai itu kan pasangan hidup, anak, keluarga, kerjaan, orang tua dan macam. Tapi berapa lama kita akan bersama dengan yang kita cinta itu? Kita dengan pasangan hidup akan berapa lama? Seandainya, mohon maaf, ada orang yang memang dikaruniai yang cinta sehidup semati. Umpama dia nikah, taruhlah dibikin standar kayak Rasulullah di usia 25 umpama. Lah kemudian ia meninggal umpama di usia sama kayak Rasulullah 63. Berarti kan kebersamaan dengan pasangan kan ya selama itu kan, dari 25 ke 63 itu. Bahkan ada yang miris, hari itu dia bersama, hari itu dia berpisah. Berapa lama sih kita akan bercinta dengan yang bersama dengan yang kita cinta, dengan anak-anak, apalagi dengan anak. Kadang anak kita umur sekian tahun, kayak saya anak udah dari kelas SD, SMP udah pesantren, udah tinggal jauh, sampai nanti mungkin kuliah, sampai nanti kemudian ketemu jodoh, pisah. Membersamai kita itu nggak lama. Harta benda yang kita punya membersamai kita juga nggak lama. Jabatan yang kita punya, karir yang kita punya membersamai kita nggak lama. Lah lalu bagaimana ini? Biar kebersamaan kita dengan yang kita cinta itu tidak hanya temporer, tidak hanya sebatas di dunia saja, kalau bisa yo selamanya. Makanya kalau dulu ada lagu dangdut pacar dunia akhirat, artinya itu ya bersama di dunia juga bersama di akhirat. Ada satu riwayat, ini dalam riwayat At-Tirmidzi, ini hadisnya cukup panjang. Ketika Rasulullah sedang kumpul dengan para sahabat, tiba-tiba
datang seseorang dari A'rabi. A'rabi itu konotasinya orang Arab tapi yang tinggal di pelosok pegunungan. Kalau orang-orang dulu memaknai Badui, tapi bukan Badui yang ada di Jawa Barat, Tangerang, Banten, bukan itu. Itu dulu konotasinya kalau ada orang yang tinggal dari pelosok, itu namanya A'rabi, tapi kalau diterjemahkan kadang maknanya Badui. Lah tiba-tiba si A'rabi ini memanggil Rasulullah dengan nggak pakai penghormatan. Lah kita ini kan kadang kalau memanggil orang yang kita hormati kan dengan Pak, dengan Mas, dengan Om atau apa ya. Ini nggak langsung nyebut namanya aja, Muhammad. Dengan suara yang lantang. Nah, biasanya orang kalau tinggal di pegunungan karena terlatih untuk memanggil jarak jauh kan suaranya lebih lantang daripada orang yang kota tinggalnya berdekatan ngomongnya pelan-pelan. Sehingga para sahabat, pelankan suaramu, panggil dengan panggilan kehormatan beliau, masa hanya Muhammad saja. Si A'rabi tadi bilang, enggak, saya enggak akan memelankan suara saya karena saya pengen memang, kalau bahasa kita itu caper, cari perhatiannya Rasulullah. Kemudian oleh Rasulullah si A'rabi tadi itu didudukkan di dekat beliau, di samping beliau langsung. Si A'rabi itu bertanya begini, Muhammad, manggilnya nggak Nabi atau nggak ya Rasul, ya langsung nama Muhammad. Saya pengen tanya nih, kalau ada seseorang mengidolakan seseorang yang lain, tapi dia nggak bisa niru apa yang dilakukan oleh idolanya itu bagaimana? Kemudian Rasulullah menjawab, Almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Terus kemudian si A'rabi nanya lagi, katanya ada kiamat. Kiamat itu kapan? Rasulullah jawab, lah persiapanmu apa kok kamu tanya tentang kiamat? Ya saya nggak punya persiapan apa-apa, hanya saya punya cinta kepada engkau wahai Muhammad dan Tuhanmu Allah. Tapi saya nggak bisa niru amalanmu. Nah, kemudian Rasulullah juga bersabda dalam sabdanya yang begitu masyhur, Almar'u ma'aman ahabba, bahwa seseorang itu nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan siapa yang ia cintai. Lah, si A'rabi tadi, si orang Badui tadi, begitu mendengar jawaban Rasulullah itu dia, kalau bahasa kita itu kayak puas. Jadi ya Rasul, saya orang gunung, bukan ya Rasul maksudnya, ya Muhammad, saya orang gunung yang ibadahnya nggak bagus, apa-apa sosialisasi masyarakat nggak bagus, nanti bisa kumpul dengan engkau. Bisa. Kalau memang engkau cinta dengan sebenar-benarnya cinta, itu modal awalmu untuk nanti akan bersama dengan yang kau cintai. Nah tentunya kita kan kepengennya di akhirat itu akan memperoleh posisi-posisi yang terhormat di hadapan Allah. Nah, berusahalah kita untuk mengidolakan, mencintai orang-orang yang nanti akan mendapatkan posisi istimewa di hadapan Allah. Tentu orang yang paling istimewa di hadapan Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kecintaan kita kepada Rasulullah adalah kecintaan yang utama. Nah, apakah cukup hanya sekedar cinta? Kalau tadi Rasulullah saking sayangnya kepada A'rabi itu tadi, beliau bilang, wes kamu cinta saja itu udah menjadi modalmu. Tapi untuk kelanjutannya ya harus ada kelanjutan. Cinta kan nggak hanya sekedar diungkapkan kan? Ya, sekedar kata. Sekedar kata, kan harus ada bukti, ada nyatanya gimana. Maksudnya sekedar kata-kata doang ya nggak mungkin. Nah, untuk membuktikan cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau memang cinta kepada Allah, cinta pada Rasulnya, selain diungkapkan dengan kata-kata, ya dibuktikan dengan tindakan nyata, dengan perbuatan. Kita menjalani perintah Allah, menjauhi larangannya. Kita berusaha mengikuti apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah. Lah kebiasaan itu kalau bahasa agamanya disebut sunnah. Sunnah itu segala sesuatu, entah perkataan beliau, entah tindak tanduk beliau, atau sesuatu yang didiamkan oleh beliau, itu yang disebut dalam kategori sunnah. Lah untuk mendapatkan kecintaan, membuktikan cinta kita pada Rasulullah, ya itu tadi.
Rasulullah itu kalau ngomong gaya bicaranya gimana, itu yang kita tiru, bukan kok bahasanya. Wong kebetulan kita lahir di Indonesia dengan berbahasa Indonesia, kalau niru bahasanya kita kerepotan, tapi yang kita tiru adalah etika berbicaranya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah kesehariannya seperti apa, mulai dari bangun tidur sampai beliau tidur kembali, bahkan dalam tidur itu sendiri beliau sudah memberikan contoh semuanya. Tinggal kita menggali, mencari, kalau pengen membuktikan cinta itu. Kemudian apa yang didiamkan oleh Rasulullah. Ada sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, Rasulullah melihat, tapi beliau tidak melarang, juga beliau tidak nyuruh, dan beliau tidak ikut melakukan perbuatan itu. Misalnya, beliau pernah berkunjung ke satu daerah, di masyarakat itu lagi makan dop. Dop itu kalau dulu belum teknologi secanggih, makna-makna orang Jawa itu hampir mirip kayak biawak, tapi ternyata bukan. Dop itu kalau sekarang nyebutnya kadal gurun, makanya ya daun-daunan. Nah itu memang ada sebagian bangsa Arab yang mengkonsumsi. Rasulullah tidak ikut makan, tapi beliau tidak melarang. Itu namanya ketetapan atau takrir. Itu artinya perbuatan itu boleh dilakukan, tetapi Rasulullah tidak ikut melaksanakan, tapi juga beliau tidak melarang. Lah, untuk membuktikan kecintaan kita bukan hanya dengan kata, tapi dengan tindakan nyata. Kalau memang cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kecintaan kita terhadap yang lain tadi, dengan pasangan, dengan anak, dengan harta benda, supaya kebersamaannya tidak hanya temporer di dunia. Ya syukur-syukur kebersamaan kita itu di dunia sampai nanti di akhirat bersama-sama dengan ridho dari Allah, syafaat Rasulullah, mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz bersama yang tercinta. Jadi agar bersamanya ini tidak sementara, tidak temporer, tentu dibuktikan bukan hanya dengan kata-kata tapi juga dengan perbuatan, dengan perilaku. Dan kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda masih menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Triswanto, di Islam Penuh Cinta kali ini ngobrol terkait bersama yang tercinta. Nah Pak Ustadz, kalau misalnya tadi disebutkan segala bentuk kalau cinta itu bukan hanya melalui lisan, melainkan juga melalui tindakan. Nah tapi gimana biar kita tuh bersama yang tercinta nih, melalui tindakan tadi itu bukannya malah mendatangkan maksiat, melainkan bisa mendatangkan manfaat atau bahkan bisa bertemu di surganya Allah, Pak Ustadz. Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, dan juga Mbak Tiara, bagaimana agar kecintaan kita itu mendatangkan surga. Ini kan gitu kan, bukan sebaliknya, justru malah membawa ke neraka. Silahkan cinta pada pasangan hidup, tapi cinta dengan melalui jalur yang benar. Jangan sampai karena cinta kemudian menabrak aturan-aturan syariat. Dengan alasan cinta akhirnya sampai ia melakukan, mohon maaf, haramkan berzina dan lain sebagainya. Kalau pengen pasangan atau objek yang kita cintai itu bersama sampai ke akhirat, ya pakai jalur yang benar, lewat jalur pernikahan. Lewat nikah dengan cara yang benar, dengan aturan-aturan yang benar. Kemudian setelah menikah ya bukan hanya dengan nikah saja, ya terus kemudian kelanjutannya bagaimana caranya agar tetap bersama dalam membangun rumah tangga. Kalau bahasa kita ya sakinah, mawaddah dan rahmah, itu harapannya. Kemudian kepada anak-anak kita, jangan sampai kecintaan kita kepada anak-anak kita justru malah membuat anak-anak kita jauh dari Tuhannya. Ya, dalam Quran dikatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya muru auladakum bisolah, anakmu ajari sholat. Jangan ada rasa kasihan ketika anak memang sudah masanya untuk belajar sholat. Ini kadang kita orang tua itu kalau ngelihat anak tidur pulas, bangunin untuk sholat subuh itu kan kasihan. Nah, itu sebetulnya bukan kasihan, itu manja, justru malah akan menjerumuskan anak. Umpama begini,
anak kita dapat PR, PR dari sekolahan. Kemudian kita mengatasnamakan cinta, malah kita yang ngerjain mulu. Itu kan bukan cinta namanya. Itu malah justru malah manja dan menjerumuskan anak tidak mandiri sama sekali. Nah, untuk kita supaya agar yang kita cintai itu nanti tidak hanya temporer di dunia, yuk ke akhirat, maka segala kecintaan-kecintaan kita ini kita mengikuti alur atau aturan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pencipta. Intinya itu. Kita mengikuti alur atau aturan yang disampaikan oleh Sang Maha Pencipta. Kalau kepada pasangan, ya dengan jalur pernikahan. Kalau dengan anak-anak, kita didik anak dengan sebaik mungkin. Walaupun nanti seandainya Allah berkata lain, berkehendak lain, anak kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan dalam hal agamanya, pendidikannya, dan lain-lain, toh kita sudah berusaha. Toh udah contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh kurang apa cinta kepada anaknya, Kan'an. Sampai-sampai ketika Nabi Nuh sudah naik ke kapal, orang-orang yang ikut Nabi Nuh sudah naik, Nabi Nuh tetap cross check, ini anak saya udah naik belum. Begitu orang-orang memberikan informasi, no anakmu masih di luar. Kemudian Nabi Nuh memanggil, ya bunayya irkam ma'ana. Nak, ayo masuk ke kapal. Kalau bahasa sekarang begini, nak, maghrib, ayo ke musola. Nak, pagi, ayo sekolah. Nak, ayo ini silaturahmi ke rumah saudara. Kita ajak anak-anak kita. Nabi Nuh itu ngajak kayak begitu. Lah kita ya harusnya meniru itu. Kita ajak. Tapi ternyata Allah mau membuat contoh bahwa untuk mengurangi kesombongan kita bahwa kita ini loh pendidik, bukan. Kita ini hanya menjalani peran saja. Maka Allah membuat contoh Kan'an, anak seorang nabi, ketika diajak naik ke kapal, anaknya bilang dia nggak mau, bahkan dia bilang akan naik ke atas gunung supaya selamat dari banjir. Itu artinya anak kita ajak, no, pagi yuk sekolah, ternyata ada yang bangkang. Sore yuk ngaji yuk, ternyata ada yang bangkang. Yang penting kita udah ikhtiar. Itu cara kita untuk bisa bersama dengan yang kita cinta. Kemudian harta benda kita, kalau perlu, kalau mati, dibawa. Tapi bukan fisiknya tentu, motor, mobil, rumah, ya bukan. Manfaatnya. Umpama kita punya mobil, ada tetangga sakit, daripada mungkin nunggu mobil online agak lama, ya wes ayo pakai mobil kita. Itu nanti walaupun seandainya kita sudah nggak ada, manfaat dari mobil itu pahalanya tetap mengalir. Kan ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa setiap manusia ketika meninggal itu yang masih berfungsi kan cuma 3. Anak soleh, doa anak soleh, kemudian ilmu yang manfaat, dan sedekah jariyah. Lah sedekah jariyah itu mungkin dari mobil yang dipakai untuk nolong tetangga itu tadi. Atau rumah kita mungkin ada orang yang butuh tumpangan. Entah walaupun siapa itu ada butuh tumpangan, yang penting kita hati-hati apalagi kan. Lah itu manfaatnya tetap akan ngalir walaupun mungkin kita sudah nggak ada. Itu artinya harta benda kita akan membersamai kita. Karena ini yang kita cintai kan. Nah akan terus membersamai kita sampai nanti di kehidupan berikutnya. Dan itu yang lebih kekal karena di dunia ini temporer, hanya sekian tahun saja membersamai. Ya, dan itu juga untuk berlaku untuk yang lain. Yang penting sesuai dengan alur dan yang dikehendaki oleh Sang Maha Pencipta itu tadi. Wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz. Nah kalau misalnya tadi Pak Ustadz juga sempat menyebut seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Tentu kita ingin berkumpul gitu, bertemu dengan Rasulullah ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau misalnya mungkin di era saat ini banyak idola-idola bermunculan nih, misalnya idola dari musik atau mungkin dari olahraga yang membuat anak-anak zaman sekarang itu sangat mengidolakan idolanya tersebut Pak Ustadz. Tapi gimana caranya biar bisa menumbuhkan rasa kecintaan, mengidolakannya itu lebih apa ya, lebih tinggi kepada Rasulullah Pak Ustadz tentunya. Baik. Memang tantangan mendidik di era sekarang itu jauh lebih berat daripada era yang dulu. Tadi Mbak Tiara bilang muncul tokoh-tokoh idola baru dari dunia apa saja, dari seni, dari olahraga, macam-macam. Kita tidak bisa melarang untuk mereka mencintai itu, mereka menggemari itu, mengidolakan itu. Kita tidak bisa melarang karena memang ya masanya seperti itu kan. Ya tidak, dan dalam Islam juga tidak ada larangan secara spesifik sebetulnya untuk mengidolakan siapa. Yang terpenting
tidak melupakan idola sesungguhnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana caranya kan gitu, untuk menanamkan ke generasi kita, anak-anak kita. Kalau ngelihat sekarang, saya kadang kalau mendengar ibu-ibu guru di TK itu sangat luar biasa loh. Dengan menggubah lagu-lagu yang sudah familiar, kemudian digubah diisi dengan mengenalkan Allah dan Rasulullah. Misalnya saya pernah mendengar lagu Topi Saya Bundar, itu digubah dengan Allah Tuhan saya. Itu kan termasuk salah satu menanamkan perkenalan terhadap sang Tuhannya, memperkenalkan kemudian Rasulnya. Ini jadi pinter-pinternya kita menyelipkan pengajaran terhadap kecintaan kepada Tuhannya, pada Rasulnya, di sesuatu yang digemari oleh anak itu. Karena kita tidak bisa melawan arus yang sudah ada seperti ini, maka kita cukup bersyukur ada konten-konten kreator yang kadang memasukkan pendidikan, edukasi tentang keagamaan melalui tayangan-tayangan yang sangat dicintai oleh anak-anak. Bahkan anak saya itu bisa wudhu, itu melihat dari tayangan yang ia gemari. Yang ia gemari, yang film-film anak-anak itu, yang memang itu saat itu jadi trennya anak-anak. Tapi yang saya bersyukur, di tayangan itu ada tayangan yang mengajarkan tentang edukasi, wudhu, dan lain sebagainya. Nah, kalaupun tidak misalnya, ya kita pinter-pinternya orang tua, kadang kalau di TV itu kan ada bimbingan orang tua gitu ya. Nah, di saat itulah peran orang tua untuk mendampingi anak, wong anak ini dunianya memang bermain, ya kita kenalkan dengan itu. Dengan tetap tadi, kita berikan ruang anak itu untuk berkreasi, mengidolakan atlet siapa misalnya, atau penyanyi siapa, ya silahkan. Wong memang dunianya seperti itu, kita nggak mungkin mengekang. Kalau dikekang justru malah berbahaya, nanti timbulnya akan timbul pemberontakan yang luar biasa. Maka tetap kita berikan alur sesuai porsinya. Saatnya kita orang tua berperan, saatnya tempat pendidikannya di sekolahnya, di TK-nya atau masih anak-anak, berperan untuk mengenalkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Memang butuh perjuangan yang nggak mudah, Mbak Tiara. Apalagi di zaman sekarang ini tantangannya semakin berat. Kalau dulu hanya nonton TV itu pun rame-rame sekampung. Sekarang handphone masing-masing. Anak kecil pun 4 tahun, 5 tahun udah punya handphone sendiri. Kita tidak bisa melarang, tapi kita hanya bisa membatasi, mengawasi, mengarahkan anak kita agar kecintaannya kepada tokoh-tokoh itu tadi tidak mengalahkan atau tidak mengesampingkan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Karena itulah yang akan terus dituntut kita sebagai orang tua untuk mengarahkan supaya anak-anak kita, karena anak-anak kita ini kecintaan kita, nanti supaya keinginan kita bukan hanya bersama di dunia, tapi nanti di akhirat. Itu harapan kita. Harapan kita yang kita cintai, karena kebahagiaan tersendiri adalah ketika bisa bersama dengan yang tercinta, baik pasangan hidup, anak, harta benda, karir, jabatan, dan lain sebagainya. Tentu ya kadang ya keluarga. Itu kadangnya jadi prioritas utama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz bersama yang tercinta. Semoga bisa mendatangkan manfaat, bisa mendapatkan tujuannya yaitu menuju surganya Allah. Tentu dengan cara, dengan jalur, dengan alur yang sudah ditetapkan dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya terima kasih kepada pemirsa Sinpo TV yang telah menyaksikan Islam Penuh Cinta. Semoga bisa meningkatkan ilmu untuk ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir kata, saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna auladana wa ahlana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والإسيان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.